akhirnya guys, kita setelah 1 tahun loh nunggu schedule waktunya beliau ini akhirnya bisa terrealisasi. Hari ini kita syuting bareng. Selamat pagi Kakak Eca. Iya pagi, gimana kabarnya Kakak? Luar biasa. Jadi hari ini kita mau cerita apa Kakak Eca? Jadi hari ini tuh aku pengen cerita, aku punya saudara perempuan yang punya indera keenam kayak anak indigo gitu. Oh, oke. Oke teman-teman, cerita selengkapnya kita bahas tuntas di Cerita Pulang Kerja. Oke Kakak Eca, jadi cerita selengkapnya tuh kayak gimana sih, berawal dari apa tuh? Jadi aku tuh kan punya saudara ya, kakak perempuan. Itu kita bisa panggilnya Mbak B aja deh, gitu ya, nama singkatnya. Jadi dia ini emang dari kecil, emang dari lahir tuh punya indera keenam atau orang biasa bilang tuh anak indigo gitu ya. Nah jadi dari kecil sebenarnya dia banyak cerita ke aku gitu, kayak kejadian-kejadian yang dia alamin, apa yang dia rasain gitu. Dari waktu ini boleh spill kota nggak sih? Boleh Ya, waktu kita masih tinggal di Palembang. Itu kecilnya dia banyak banget mengalami kejadian-kejadian indigo. Yang paling nggak bisa saya lupain tuh kayak waktu masih masa kanak-kanak ya. Zaman dulu kan kita tuh pasti nggak kalau sore itu pasti main petak umpet tuh. Pasti banget tuh kalau sore pasti kita main petak umpet. Nah, waktu itu kita main petak umpet sama teman-teman tuh ada beberapa teman. Kebetulan nih pada saat itu kakakku nih yang jaga. Kakakku nih yang jaga. Jadi itu tuh sebenarnya udah maghrib ya. Makanya kalau sekarang aku nonton menjelang maghrib atau film-film yang kayak gitu tuh, itu beneran, emang beneran. Relate gitu ya? Relate banget itu. Jadi kayak beneran, oh iya dulu nih pernah nih aku ngerasain sama saudara perempuan aku. Jadi kita main waktu itu ada beberapa orang gitu, anak-anak gitu, dan dia yang jaga. Pada saat itu kita sembunyi. Nah kalau di Palembang tuh dulu kayak ada rumah-rumah pembuatan batu gitu loh. Kalau orang Palembang tuh bilangnya bedeng-bedeng gitu ya, rumah-rumah itu. Jadi kebanyakan anak-anak tuh sembunyi di situ. Makanya kita sembunyi ya, ada yang di semak-semak, ada yang di pohon. Nah kebetulan waktu itu udah selesai azan, udah kelar nih azan ya. Iya, azan maghrib, udah pada mau pulang ya kita. Justru malah kita rame-rame nyari kakakku ini. Loh ini yang jaga mana? Gitu. Kemana gitu? Nah dia malah hilang. Ternyata pas kita cari, pas kita lihat dia lagi ngobrol sendiri. Kayak ada salah satu bedeng-bedeng gitu kan, di salah satu bedeng-bedeng. Terus aku teriak dari jauh ini ya, teriak dari jauh. Terus aku bilang, "Kak!" Aku bilang gitu. Terus dia noleh ke aku, dia kaget banget lihat aku sama teman-teman udah pada mau balik kan. Ngapain dia sendirian di situ? Kok dia yang jaga tapi kayak malah dia yang hilang, makanya nyariin kita gitu. Pas dia lihat aku tuh udah langsung mukanya pucet dan dia lari pulang tanpa ngomong apa-apa. Jadi dia pulang, terus aku ngejar kan. Aku penasaran lah, karena aku tahu kalau anak ini punya indera, ya punya apa indigo ya. Jadi aku tahu ada nih yang bakal dia ceritain yang dia lihat gitu. Pas nyampe rumah, kamar tuh dikunci sama dia. Dia nggak mau ngomong sama sekali, dia diem aja. Terus dia nangis. Ya. Orang tua aku pun yang denger itu kenapa berantem, pikirnya berantem sama aku. Tapi aku emang nggak mau ngomong sama orang tua, ya udah biarin aja sampai kamar tuh dibuka dan aku nanya sama dia ngomong, kenapa kak kok lari? Terus tadi nggak nyari kita? Dimana-mana kalau orang main petak umpet dia yang jaga, dia yang harus nyari kita kan gitu. Tapi ini dia nggak nyari kita, terus malah kita nyari dia. Terus aku nanya kenapa malah ngomong sendiri di rumah bedeng-bedeng itu. Jadi setelah dia tenang, aku tanyain, ternyata dia bilang, aku tuh ngomong sama kalian. Jadi kayak gitu. Aku kaget di situ kan, kayak, hah? Ngomong sama kita aja tuh nyari kakak. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, enggak dek, beneran aku ngomong sama kalian. Ada ini, dan dia sebutin teman-teman kita yang ikut petak umpet tuh dia sebutin satu-satu. Lah orang kita tuh rame-rame nyariin kakak gitu. Tapi dia bilang, enggak, aku ngomong sama kalian. Aku nanya, kok kalian ngumpetnya bareng-bareng gitu? Kok kalian bareng-bareng di sini? Katanya kayak gitu. Nah kita tuh ngeliat kakak tuh dari jauh ngomong sendiri gitu. Makanya waktu kalian manggil kakak, katanya, terus aku lihat kamu sama teman-teman, pucatlah aku karena yang aku ajak ngomong ini hilang. Jadi kayak
wah, Terus siapa dong yang diajak ngobrol? nah itu kayak, hah beneran seriusan? Iya, disebutin sama teman-teman satu-satu nama teman-teman itu, dan dia bilang anehnya kalian semua pakai baju putih, sementara kita waktu itu nggak ada. Ada mungkin yang baju putih tapi nggak semuanya baju putih. Kayak aku waktu itu ingetnya aku pakai baju pink gitu, tapi dia bilangnya semua kita tuh pakai baju putih, dan aku ngajak ngomong kalian emang kalian cuma diem aja kata gitu. Makanya aku langsung lari. Udah dari situ kita nggak berani lagi main petak umpet deh habis maghrib deh. Ya ampun. Oke, Kak Eca, jadi sebelum cerita lebih jauh nih Kak, mungkin diceritakan dulu kakak sama kakaknya Kak Eca yang saudara perempuan itu usianya mungkin terpaut berapa jauh supaya dapat bayangan? 3 tahun. Dia beda 3 tahun dari aku, dia anak kedua. Oke. Ya, gitu. Nah, jadi ada beberapa sih sebenarnya, banyak sih kejadian aneh di dalam masa-masa kanak-kanak kita sampai dewasa, sampai saya tinggal sama dia di Jakarta, di salah satu kecamatan di Jakarta waktu itu kerja. Itu di kos juga ada juga kejadian di kos-kosan. Jadi kan dia emang menanggung sendiri beban sebagai indigo itu. Jadi kalau aku tanya ya jawabnya kayak gitu, kayak apa? Gimana sih? Dia susah jelasin ke orang lain karena emang kalau indigo itu kalau orang yang nggak paham ya sulit emang. Jadi dia sendiri yang ngerasain di kos-kosan juga, karena di kos-kosan waktu itu di Jakarta juga katanya lumayan angker. Dulu saya nggak percaya, sama kakak saya itu nggak percaya kalau indigo itu kayak nggak masuk di pikiran saya. Nggak masuk di logika. Nggak masuk di logika. Tapi pada saat dia bilang di kos-kosan itu, di kos-kosan kita tuh waktu itu ada 2 kamar mandi. Ada 2 kamar mandi. 2 kamar mandi, salah satu kamar mandinya itu yang disinyalir angker. Katanya angker. Kakak saya pun bilang ada penghuninya. Tapi saya nggak begitu percaya karena bolak-balik subuh pun saya ke kamar mandi itu nggak ngerasain apa-apa. Aman-aman aja gitu. Tapi akhirnya ada temen kos yang punya temen indigo. Dia bilang, dia nunjuk juga kamar mandi yang itu. Ini udah 2 nih, berarti harus bisa dipercaya kalau ada 2 yang bilang. Nah, tambah lagi salah satu anak kos waktu itu bawa keponakannya lah, kecil bayi gitu kan. Baru dateng lihat kamar mandi itu langsung nangis. Dan kayak dipanggilin ustadz kan, waktu itu panggilin ustadz, dan emang kata ustadz dia disapa sama penghuni kamar mandi gitu. Jadi ya udah fix lah, percayalah emang kalau di kamar mandi itu emang ada penghuninya gitu. Jadi ya dulu sih pernah bilang sih kakak tuh pernah bilang, jadi kalau kita tuh keturunan dari mami itu kan Jawa ya. Jadi dulu pernah dia bilang kalau orang bilang tuh sekarang kayak kodam mungkin ya. Ngomongnya tuh kodam atau penjaga, kalau aku taunya dulu tuh kayak penjaga ya. Percaya atau nggak percaya, kodamnya dia itu seorang kakek. Dia pernah bilang, dulu dia pernah bilang setiap dia mau ngelakuin sesuatu kakek itu selalu datang dalam mimpinya. Gitu, kayak ngasih penjelasan ke dia atau ngasih petuah ke dia, ngasih harus kayak gimana gitu. Diceritain aku kalau pagi gitu, kayak bahkan dia mau potong rambut, mau cabut gigi, itu kakek itu datang dalam mimpinya dia. Kayak beneran ngasih tahu bagusnya kayak gini, bagusnya kayak gitu. Oh, berarti itu kayaknya titipan dari keluarga ibu kali ya, dari keluarga mami ya, Jawa gitu katanya. Ya kayaknya sih bukan cuman kakak ya yang ini, yang indigo, tapi adik juga, ada yang cowok juga. Dan kalau aku sih kayak antara percaya nggak percaya ya, karena aku nggak bisa ngelihat tapi kayak rada bisa ngerasain. Tapi kalau ada aku yang cowok, gitu ya? Tapi kalau ada aku yang cowok itu bisa kadang ngelihat, bisa juga kadang dia ngerasain. Nah dia kayak double. Tapi kalau abang, aku kan 4 bersaudara ya. Kalau abang kurang tahu sih karena kurang banyak cerita kalau sama abang gitu. Mungkin dia sibuk gitu. Tapi kalau ini adik kadang cerita. Kakak itu, kalau kakak ya itu aku ngerasain sendiri karena kita sama-sama. Sampai pada suatu ketika karena dia mungkin berat ya, nanggung indigonya itu, karena kadang dia pulang kantor juga kadang dia berat bebannya. Dia bilang kadang ada yang minta gendong di atasnya dia. Itu dia bilang capek gitu. Capeknya capek kerja atau apa, kadang ada yang minta gendong gitu. Mungkin
dia mikul beban jadi anak indigo itu kalau ngelihat di jalan itu udah kayak nggak bisa bedain. Jadi ada sometime tuh di Palembang, ini lucunya dari anak indigo. Kadang kan anak indigo tuh nggak bisa ngebedain mana real, maksudnya mana makhluk asli manusia sama makhluk yang tak kasat mata gitu. Jadi ada satu kejadian waktu bukan di Palembang, waktu di Sulawesi. Jadi kan kita dari Palembang kita pindah ke Sulawesi. Terus waktu tuh di Sulawesi itu, jadi kan kita tinggal di Sulawesi itu di rumah berdekatan dengan rumah yang bunuh diri katanya, gantung diri katanya gitu. Jadi angker lah katanya orang itu ya. Di rumah itu angker. Bahkan yang bunuh diri ini 1 minggu atau 5 hari gitu baru ditemukan. Jadi sempat rame dulu tuh, kepolisian rame di situ kan. Jadi horornya itu udah mencekam lah kita tinggal di situ. Banyak lah orang bilang kok berani sih tinggal di situ. Iya. Gitu. Bahkan banyak orang indigo juga yang bilang rumah itu kayak ada ininya, ada pocongnya lah, ada kuntilanaknya lah gitu. Nah sampai dulu kakak aku yang nomor 2 ini, Kak Beni, tinggalnya di Medan. Lalu dia nyusul kita ke Sulawesi. Setelah dia nyusul kita di Sulawesi, tinggal beberapa hari, aku ceritain kalau di belakang itu waktu ada kejadian gantung diri ya. Oh emang iya kata gitu. Nah sempet kalau kita tuh di Sulawesi tuh ada kayak sumur-sumur tua gitu, ada kayak kolam-kolam gitu ya. Kadang kita mandi di situ, nyuci di situ, meskipun di atas sebenarnya bisa. Tapi ya kadang seru aja gitu kalau main-main di air di bawah. Maghrib lagi, balik lagi maghrib lagi ya. Maghrib lagi, dia mandi sendiri nih, mandi sendiri. Aku udah naik tuh. Tapi tiba-tiba dia teriak sambil bawa air tuh naik ke atas. Ini kadang kan dia kalau indigonya kadang rada-rada heboh. Jadi aku bilang, kenapa? Aku ngeliat katanya, aku ngeliat yang kamu maksud yang gantung diri. Padahal aku nggak pernah bilang laki-laki atau perempuan, nggak pernah bilang ya. Bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang tua atau mbak-mbak kan bisa jadi. Dia bilang laki-laki pakai celana coklat, nggak pakai baju. Dia bilang kayak gitu. Fix bener, matinya orang itu pun begitu. Nggak pakai baju, celananya coklat, gantung diri. Berarti beneran ketemu nih. Ini kalau kita mau cocok logi nggak mungkin cocok banget. Aku nggak pernah nyeritain gimana orang itu mati ke kakak aku gitu. Tiba-tiba aja dia ngeliat dan dia tuh berdiri katanya. Kakak aku lagi nyuci, lagi mandi gitu. Terus tiba-tiba dia berdiri di dekat hutan, kelihatan. Makanya dia takut, langsung naik. Kayaknya cuciannya mungkin belum kelar kayaknya waktu itu ya. Jadi gara-gara kejadian itu dia mikirnya udah nih aku udah ketemu sama sosok itu kan. Siang-siang tengah hari bolong nih, kita tuh ngeberaniin kayak bocah-bocah yang sok-sok berani gitu, cari-cari hantu gitu kan ya, cari-cari hantu. Terus kita ke rumah kosong itu, rumah yang gantung diri itu. Sampai di rumah yang gantung diri itu dia langsung teriak, lari. Aku juga ikutan lari ya kan, namanya anak indigo ya kan, pasti ngeliat nih orang nih. Aku bilang kayak gitu, aku lari ngejar dia juga ke rumah, heboh lah. Terus mami kayak bilang, mana ada hantu siang-siang katanya gitu kan. Enggak bener, aku ngeliat yang sama katanya kayak gitu. Udah kita balik lagi kata mami. Pas balik lagi ke rumah itu, sosoknya masih ada. Ternyata disinyalir orang gila yang tinggal di situ. Jadi makanya aku bilang tuh kayak indigo tuh udah lucunya juga karena nggak bisa bedain mana sosok yang tak kasat mata sama manusia. Mana pas kita dateng orang gilanya senyum. Jadi kayak nyinggir-nyinggir gimana sih? Kalau nyinggir-nyinggir. Sosok yang dilihat celana coklat itu, yang itu orang gila atau beda lagi nih, beda situasi? Itu fix benar, itu makhluk tak kasat mata. Tapi itu beda situasi. Beda situasi. Kalau yang dia lihat pas laki-laki pakai celana coklat nggak pakai baju, itu pada saat dia nyuci maghrib. Oh itu memang dia ketemu sama sosok yang tak kasat mata, emang beneran. Karena pada saat maghrib itu, ya maghrib kan emang rawan lah dengan yang kayak gitu ya. Nah tapi yang di siang kalau hari yang siang hari itu, siang-siang hari kita emang nekat-nekat cari-cari
ini, Cari hantu. iya cari-cari hantu ke rumah kosong. Padahal rumah kosong ini udah diisi sama orang gila. Ada ODGJ di situ. Ada Nggak boleh ODGJ. ngomong orang gila Kak di sini. Oh ya udah. ODGJ Kak. Ada ODGJ di situ. Jadi pas kita dateng pun dia senyum-senyum. Masa Berarti manusia beneran ya? manusia beneran. Oh, oke. Jadi masa aku bisa ngelihat, aku bilang gitu. Oke. Terus mami juga bisa ngelihat, diusir sama mami. Ternyata emang ODGJ gitu. Tapi udah lama dia kakak aku yang Benny jadi anak indigo. Jadi mungkin dia berat. Dia pernah bilang sama aku tuh kayak, aku pengen nutup aja sih Dek, katanya gitu. Katanya sih bisa, katanya ya. Ditutup itu bisa, katanya ditutup. Nah, cuman nggak pernah ada kayak momen pas buat dia nutup, buat nutup indera keenamnya. Gitu. Jadi pada saat waktu tuh ada satu kita kan umat Kristiani ya. Jadi pada saat waktu itu kita di gereja. Kebetulan waktu itu pendetanya dari luar negeri. Dari luar negeri. Kayaknya tuh kalau nggak salah tuh dari Filipina gitu kalau nggak salah. Nah pada saat itu aku bilang sama dia, nggak mau sekalian nih tutup aja, aku bilang kayak gitu. Coba deh katanya. Akhirnya dia didoain sama pendeta ini. Nah aku lupa sih pastornya apa ya, yang jelas dia dari Filipina. Itu sampai kakak aku tuh sampai ketawa-ketawa kayak orang gila, ditutup, didoain rame-rame tuh, sampai muntah hitam. Sampai muntah hitam. Jadi kayak, oh kalau anak indigo ditutup versi Kristiani itu sampai kayak gitu kali ya. Aku ngelihatnya dia tuh sampai ketawa-ketawa, sampai tepuk tangan, sampai jingkrak-jingkrak, sampai muntah-muntah hitam. Selesainya dia lemes. Jadi lama didoain itu karena emang dia ngomong sama salah satu yang ada di gereja ya, pendetanya atau pengarjanya itu. Dia bilang kalau dia itu punya indera keenam, dan dia udah sangat risih dengan dirinya yang indigo gitu. Saya ingin tutup karena kayak berat aja nanggung sebagai indigo, bisa atau enggak gitu. Nah kata pendeta yang Filipina ini bisa ditutup. Tapi kalau udah ditutup ya nggak bisa dibalikin lagi gitu katanya. Jadi dia emang mutusin buat nutup itu. Setelah ditutup sama pendeta ini sampai muntah-muntah hitam, dan saya ngelihat itu. Dia sampai muntah-muntah hitam kayak, wah ini seriusan. Mungkin dulu ada kali yang nanem ya ke kakak saya, atau nggak ada dari keluarga yang nyimpen indigo gitu. I see. Ke kakak saya sampai dia muntah hitam itu udah selesai, dia lemes. Sampai saya bilang, mana udah lega, aku bilang gitu. Aku belum tahu kalau itu berhasil atau enggak ya. Iya. Karena kan harus dibuktiin ya. Jadi pada waktu itu kita pulang, dari situ dia udah nggak pernah lagi ngeliat atau ngerasain. Jadi bener-bener indera keenamnya ditutup beneran. Jadi setelah itu pun sampai tahun lalu aku konfirmasi ke dia, aku pengen dia cerita nih ke salah satu podcast gitu, cerita pulang kerja, cerita horor, boleh nggak? Aku bilang kayak gitu. Cerita horor apa? Dia nanya. Lah, cerita horor waktu dulu kakak jadi apa? Anak indigo gitu. Emang aku pernah jadi anak indigo gitu katanya. Lah, bocah ngapa gitu nih. Terus aku bilang, lah kakak nggak inget dulu gitu. Jadi kayaknya dari setelah ditutup oleh pendeta itu, bukan hanya hilang inderanya, ingatannya juga hilang kayaknya. Pas aku konfirmasi juga sama dia, kamu nggak inget kak dulu kita main petak umpet terus kamu ngelihat hal yang kayak gini? Enggak, kata gitu. Kamu inget deh. Lah kok dia jadi lupa ingatan? Terus aku tanya lagi, kamu nggak inget kak waktu di Jakarta kayak ini kita tinggal di kos-kosan angker? Aku bilang kayak gitu. Enggak inget. Kamu nggak inget juga kayak kodam kamu siapa? Aku bilang kayak gitu. Enggak inget, kata gitu. Lah ini aku bawain cerita nanti ke ini ya, ke podcast cerita pulang kerja. Aku bilang gitu. Ya udah ceritain aja deh kalau kamu masih ingat, kata dia. Karena aku nggak dihapus nih ingatan aku nih, gitu. Yang dihapus kan dia doang. Nah jadi yang nemenin hidupnya dia kan aku nih. Jadi ya udah deh nanti aku ceritain ya. Ya udah nanti aku ceritain. Emang iya aku dulu ini anak indigo deh. Wah ini bener nih kayak ada film salah satu film indigo yang dihilangin. Itu kayak beneran juga, relate juga deh, aku bilang kayak gitu. Wah
kalau misalnya anak indigo dihilangin tuh berarti mungkin dia hilang juga ingatan-ingatan dia punya pengalaman horor gitu kan. Gokil. Tapi dia sekarang udah ini sih, udah enjoy dengan hidupnya. Berarti sekarang udah benar-benar udah nggak bisa nih Kak Eca dia. Udah enggak. Dari semenjak dulu kan selepas dari yang ditutup sama pendeta itu kita coba emang. Maksudnya kayak ada nggak nih feel nggak nih ngerasain nggak nih gitu. Nah pada saat setelah itu udah nggak lagi, dia udah nggak, aku nggak ada ngerasain beban lagi sih katanya di pundaknya dia. Nah katanya waktu itu dia tuh ditempelin ya apa sih kalau orang digendongin gitu sama sosok wanita gitu. Terus gimana tuh kalau tanggapan orang tua gimana? Tapi orang tua tahu? Kalau papi sih rada kurang relate ya kalau dengan yang kayak gitu. Tapi kalau mami, aku pernah konfirmasi sih sama mami. Terus jadi kayak mami tuh bilang, ya kayaknya tuh dari leluhur Jawa gitu. Kita semuanya tuh lahirnya di atas tampi kali ya katanya. Apalah gitu ada adat Jawanya yang bikin kayak ada satu dititipin gitu kali ya. Makanya aku bilang tuh ini kayaknya kakak nih dititipin dulu sama leluhur. Makanya setelah ditutup sama pendeta akhirnya sampai muntah hitam itu udah kayak kalau di keluarga kita yang muslim itu ruqyah kan namanya mungkin ya. Namanya sampai keluar hitam dia muntah dan lemes sampai bener-bener lemes. Artinya kakaknya Kak Eca berarti udah hidup normal ya? Ya udah biasa bukan, aja gitu ya? Udah bukan anak indigo lagi. Jadi emang udah mungkin kenangannya juga udah terhapus karena dia udah normal sekarang hidup juga. Jadi sibuk dengan kegiatan kantornya juga mungkin ya nggak ngerasain lagi gitu. Tapi kalau adik aku kayak nggak ditutup deh, dia kayak pemberani aja gitu. Emang dari dulu. Emang dia lawan bisa jadi. Sama karena waktu tuh juga pernah ada kejadian kan waktu di rumah Sulawesi juga kayak gitu. Aku ngerasain tuh dia di belakang aku tinggi gede gitu. Kalau bisa digambarin ya. Itu tuh dia di belakang tuh anjing sampai ngelilingin rumah. Tahu kan kalau anjing kan pasti aura yang kayak gitu paling dapet banget kan. Itu sampai ngelilingin rumah. Salah satu anjing peliharaan aku tuh sampai kayak mau maksa masuk kamar aku. Gitu. Nah pada saat waktu itu kakakku masih indigo. Tapi dia masih di kantor gitu. Aku waktu itu masih sekolah. Dan aku ngeberaniin buat ngusir dia sampai aku buka jendela, aku buka pintu gitu. Pada saat waktu itu orang tua aku lagi ada acara gereja, kayaknya aku berdua doang sama adik aku. Adik aku nggak berani gitu, tapi aku berani. Jadi kayak ngapain nyasar ke kamar aku, ngapain nyasar ke rumah gitu. Aku masuk kamar aku tuh kayak kuburan, dingin banget. Aku berdiri terus kayak di belakang tuh kayak, wah udah keluar deh, aku bilang kayak gitu. Udah keluar, salah masuk deh, aku bilang kayak gitu. Pas dia udah keluar, udah aura di kamar tuh kembali lagi kayak panas lagi. Kakak aku pulang, aku kasih tahu. Terus dicek kakak aku udah nggak ada lagi di sini katanya gitu. Udah dilihat dia nggak ada, dicek ya tadi ada, dingin banget kamar itu. Padahal kamar aku bukan pakai AC, enggak, cuma kipas doang, tapi dingin banget gitu. Tapi dari situ adik aku tuh mulai jadi pemberani gitu. Oh, gara-gara itu jadi pemberani. Jadi ada tetangga yang udah meninggal tapi dia lihat waktu pagi-paginya katanya gitu. Nah, aku teringat dengan cerita adik aku tadi ya, ada juga cerita kakak aku waktu di Palembang. Jadi dia ngobrol sama orang yang udah meninggal. Ngobrol sama orang yang udah meninggal? Kok bisa? Itu juga salah satu ya. Jadi kayak dia tuh kalau pagi waktu SMA, masih ingat dia waktu SMA itu bukan tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah itu kayak saudaranya, agak jauhan dikit rumahnya orang ini dari situ. Tapi orang ini sering datang ke rumah saudaranya yang di sebelah rumahku. Jadi entah dia ngasih makan bebek, wanita ya, entah dia gangguin kemonakannya gitu. Pokoknya sering dilihat sama kakak aku. Jadi pada saat kita di Palembang itu, kita kalau ngambil air tuh ke sumur tetangga. Emang udah biasa gitu ya. Kita ngambil air ke sumur tetangga. Kakak aku tuh selalu bangun subuh karena dia kan sekolah kan. Kita sekolah waktu itu, dan aktivitas dia emang dia selalu bangun subuh, cuci baju lah atau mau cuci piring lah gitu. Dan dia ngambil air ke rumah tetangga yang ngelewatin dari rumah saudaranya ini. Dari saudara yang udah meninggal. Ini kan. Lewat pada saat waktu itu pagi subuh katanya, sekitar jam 5:30 lah katanya gitu. Lewat orang ini berdiri di belakang rumah, kayak pucet tapi
kayak bengong gitu. Mm-mm. Kakak aku kan nggak ada berpikiran buruk ya, maksudnya berpikir apa ini. Ditegur sama dia, Mbak T, kita panggil aja Mbak T. Mbak T udah bangun pagi ini, gitu. Subuh banget itu, subuh. Cuman senyum doang Mbak T ini. Ya kakak aku katanya nggak ada berpikiran apa-apa. Udah dia ngambil air, dia balik lagi, udah selesai dia berangkat sekolah. Pas pulang sekolah, rumah yang Mbak T ini udah rame. Dipasangin bendera apa sih kalau Kuning. bendera kuning ya kalau orang meninggal ya, udah rame. Dan aku pun udah balik dari situ ngelihat mayatnya. Oke. Udah datang dari ambulan, kakak aku datang. Yang dipikiran kakak aku mama ibunya Mbak T ini yang meninggal. Jadi dia bilang, ibu itu udah meninggal katanya. Enggak, masih ada, aku bilang gitu. Terus yang meninggal siapa? Mbak T, aku bilang gitu. Gak mungkin katanya kayak gitu. Kok gak mungkin? Aku bilang, iya emang Mbak T yang meninggal. Aku bilang dia sakit, seminggu di rumah sakit. Seminggu di rumah sakit, bukan baru meninggal. Dia langsung bilang, gak mungkin, bohong, kamu bohong katanya. Lah Mbak T meninggal baru aja, aku bilang kayak gitu. Dan itu udah seminggu di rumah sakit, dia dirawat. Jadi gimana bisa kakak aku ketemu pagi-pagi subuh-subuh. Terus kakak aku bilang, aku ketemu dia tadi pagi subuh di belakang rumah katanya gitu. Gak mungkin orang dia seminggu di rumah sakit, aku bilang gitu. Kamu ngelihat siapa? Nggak mungkin sih, aku negor dia kata gitu. Sampai aku negor dia cuma senyum doang. Dia seminggu loh habis makan pempek, aku bilang dia meninggal. Aku bilang kayak gitu. Dia ceritain kayak gitu ya. Aku bawa kakak aku ke rumahnya, ke rumah duka Mbak T itu. Sampai dia kayak shock gitu. Nah pada saat itu kan dia indigo, dia kalau ada keluarga yang meninggal pun dia masih bisa ngelihat. Dulu juga ada tante aku yang udah meninggal, dibawa. Itu tangan aku yang diremek sama dia. Kenapa ini ada lagi yang dilihat? Jadi aku tuh kayak korban indigo ya dia ya. Terus tiba-tiba dia keluar, tante tuh masih ada katanya. Hah, emang iya? Duduk di atas kepalanya sendiri katanya, senyum. Wah serem banget, aku bilang gitu. Tapi mukanya pucet ya, emang mukanya pucet karena tante aku tuh nunggu keluarganya. Jadi kalau orang Batak itu harus kumpul dulu keluarganya baru dikuburin. Jadi badannya udah full dengan formalin yang membengkak gitu. Nah jadi kakak aku bilang tante tuh sedih karena keluarganya belum ngumpul semua, terus dia belum dikuburin gitu. Jadi kayak badannya udah lumutan gitu kalau nungguin keluarganya gitu. Dan aku nggak kuat, kata kakakku, aku nggak kuat ngelihatnya katanya gitu. Makanya dia ngeremes tangan aku tuh terus ngajak aku keluar gitu. Aduh seru banget ceritanya. Sampai serem loh sebenarnya, sampai merinding banget. Iya. Aku sih yang jadi saksi hidupnya serem, tapi orangnya udah lupa ingatan. Iya ya, aduh sayang banget. Coba aja bisa kita bahas lebih banyak ya ceritanya gitu. Oke Kak Eca, terima kasih ya untuk cerita dan sharing-sharingnya. Nanti kapan-kapan lagi kita cerita ya. Dari mukanya nih udah ini banget nih. Banyak banget yang pengen diceritain, tapi mengingat durasi waktu juga. Iya benar. Supaya jangan orang kepanjangan Kak durasinya ntar kayak gitu. Itu poin yang ini sih, poin yang paling mengenal lah di hati, itu paling diinget lah. Paling diinget ya. Pokoknya yang benar-benar sepanjang hidup bersama kakaknya Kak Eca yang paling diinget banget kejadian itu. Terima kasih banyak Kak Eca sudah datang ke studio Mungil kita ini ya. Studio Mungil. Kayaknya aku yang didatengin tim gitu deh ya? ini. Kita yang datengin. Iya, aduh jauh banget mereka ini datengin aku sini sampai ini ya sewa paspor gak sih? Kalau ada yang mau ditanyakan seputar hal-hal horor nanti dibantu Kak Eca untuk jawabin. Kalau memang bisa dijawab ya Kak ya. Kalau memang masih ada jawaban ya, kalau enggak ada ya udah. Jangan lupa like, subscribe, komen juga kalau memang konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.